Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Syafiq. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keharaman-keharaman yang tidak diperbolehkan dalam berkurban, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, atau di mana nanti 10 Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah kurban. Di antara lain yang sering terjadi di masyarakat adalah menjual kepala ataupun kulit daging kurban. Lah, ini bagaimana hukumnya? Hukum menjual kepala ataupun kulit daging kurban ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena berpatokan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda udhayatihi fala udhayalah." Barang siapa yang menjual daging kurbannya, fala udhayalah, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam berkurban. Di situ ditafsiri ay la yahsulu lahu thawabul mau'ud al-muddahi ala udhayatihi. Orang tersebut tidak mendapatkan pahala dalam berkurban. Lantas bagaimana ketika ada seseorang ini sudah terlanjur menjual daging kurbannya, karena orang tersebut menjual daging kurbannya, maka jual belinya ini tidak dianggap sah. Maka di sini ini perlu ditelaah lebih lanjut. Jadi seperti ini. Apabila terkait pembeli adalah orang yang sebenar-benarnya tidak berhak menerima, ya. Apabila pembeli adalah orang yang sebenarnya tidak berhak menerima kurban, maka pembeli yang seperti ini harus mengembalikan lagi daging yang telah ia beli, dan uangnya pun juga ditarik, karena jual belinya tidak sah. Jadi orang yang kurban itu mengambil dagingnya dan mengambil uangnya. Itu yang pertama. Lah, lantas bagaimana? Ini kan belum dimakan. Lantas bagaimana jika daging itu sudah dimakan, jika sudah terlanjur untuk dimakan, maka ia harus membelikan daging pengganti untuk kemudian dikembalikan lagi. Sedangkan jika yang membeli adalah orang yang memang berhak menerima, ya, berhak yang menerima daging, ia hanya cukup mengembalikan uangnya saja, dan daging yang telah ia terima atau yang ia makan tidak dikembalikan. Itu ketika memang sudah terlanjur menjual daging kurbannya. Jadi seperti ini. Sebagaimana orang yang berkurban, begitu pula orang yang menerima daging kurban itu tidak boleh menjual kembali daging yang ia telah terima apabila penerima ini adalah orang yang berkategori termasuk orang kaya. Jadi orang kaya ini tidak boleh menjual daging yang telah ia terima. Kemudian orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang mempunyai kedudukan sama dengan orang yang berkurban, maksudnya karena sama-sama ia mendapat tuntutan untuk berkurban, orang ini tidak boleh menjual daging kurbannya. Ya, orang kaya yang menerima daging kurban itu tidak boleh menjual daging kurbannya. Berbeda dengan orang miskin. Ya. Berbeda dengan orang miskin. Kenapa berbeda? Sebab orang miskin ini tidak mendapatkan tuntutan sebagaimana orang yang kaya. Ya. Tidak mendapatkan tuntutan untuk berkurban. Jadi ketika ada orang miskin yang mendapat daging kurban, maka boleh menjual kembali kepada orang lain. Itu seperti itu. Kesimpulannya adalah
hewan kurban yang meliputi daging, kemudian kulit, tanduk, semuanya itu tidak boleh diperjualbelikan. Ingat, kulit, daging, jeroan, tanduk itu semuanya nggak boleh diperjualbelikan ya. Nih sekarang soalnya di khalayak masyarakat ini banyak sekali yang kemudian di bulan haji ini waktu hari raya Idul Adha ini di pasar itu banyak penjual paket-paketan yang memang kontesnya adalah daging itu adalah daging kurban. Jadi tidak diperbolehkan menjual daging, kulit, tanduk, jeroan itu nggak boleh dijualkan. Dan kemudian penerima daging ini juga tidak boleh menjual daging ataupun kulit yang ia terima kecuali orang yang fakir dan orang yang miskin. Lantas bagaimana ketika memang tujuan menjual daging ini bertujuan untuk biaya operasional daripada panitia kurban ini, maka yang untuk mengambil jalan ikhtiyat untuk kita berhati-hati dalam hal-hal ini seharusnya siapa saja yang ingin berkorban melalui panitia diwajibkan menyerahkan sejumlah uang untuk biaya operasional termasuk tukang jagal dan biaya plastik dan sebagainya. Jadi ada biaya tambahan ketika memang dia berkorban dan diserahkan kepada panitia kurban. Itu seperti itu. Lantas bagaimana? Apakah orang tukang jagal ini boleh menerima daging kurban? Boleh menerima daging kurban. Namun dia itu menerima daging kurban itu bukan atas nama orang tersebut itu tukang jagal. Jadi dia menerima daging kurban itu atas nama mustahiq, orang yang berhak menerima daging kurban. Ini adalah cara supaya kita bisa menghindari khilaf. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.